Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Bang Kapos, jumpa kembali dengan saya di Ismanto di Dialog Ruang Tengah. Saya ucapkan selamat Hari Kartini. 21 April kemarin kita lagi-lagi mengingat kembali perjuangan emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh sosok tangguh pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Dan kali ini di studio Bang Kapos saya sudah kehadiran Kartini Bangka Belitung. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Melvina Rusli atau biasa disapa Bu Suhung. Selamat Hari Kartini Bu Suhung ya. Iya, selamat hari. Terima Waduh, kasih. hari ini looknya Kartini banget nih. Begitu juga dengan Bu Elvi. Ya, selamat Diana. pagi. Selamat Kartini banget juga nih. Makanya saya imbangi juga pakai batik juga nih biar seru kita. Masih pakai belangkon. Hari ini iya harusnya ya biar Pakai lebih anu ya. pakaian adat. Baik. Bu, terima kasih sudah hadir di studio Bang Kapos. Semoga hari ini Bu Elvi dan Bu Suhung bisa memberikan motivasi, memberikan semangat melalui cerita-cerita yang luar biasa untuk perempuan-perempuan Kartini di Bangka Belitung. Saya mau ke Bu Suhung dulu deh. Ya, boleh. Bu Suhung, Ya. boleh tidak saya kemudian bertanya dalam kacamata seorang Ibu Suhung, apa perjuangan, makna dari perjuangan R.A. Kartini? Kalau menurut saya, Iya. ya, Raden Ajeng Kartini itu memotivasi bahwa setiap wanita itu mempunyai suatu kebebasan, ya kan? Bahwa antara wanita dengan pria itu mempunyai setara, ya, gender yang Kesetaraan setara. gender. Ya, kesetaraan gender. Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa wanita-wanita sekarang ini, kenapa kita bisa hadir di sini? Karena itu terinspirasi dengan Raden Ajeng Kartini. Kesetaraannya. Maka kita bisa menjadi berusaha untuk menjadi seorang pengusaha atau sebagai seorang pendidik. Karena kebetulan dulu saya adalah seorang guru juga. Guru juga mengawali Iya. semuanya dari guru. Ya, betul. Saya mengawali semuanya dari guru. Kalau Bu Elvi? Baik, R.A. Kartini itu menginspirasi kita bahwa dia seorang sosok yang tidak berputus asa di dalam tidak berdayaannya di saat beliau tidak boleh untuk melanjutkan sekolah, tapi beliau mempunyai suatu cita-cita bahwa kebebasan perempuan untuk berkarya dan berbuat lebih baik kepada bangsa ini harus terlaksana. Makanya beliau percaya dengan habis gelap terbitlah terang itu. Jadi dia memberikan inspirasi buat kita bahwa tidak ada kesulitan yang akan ada jalan keluarnya. Jadi semuanya pasti ada jalan keluarnya. Jadi tentunya hal itu tidak ada alasan buat perempuan-perempuan atau di manapun berada bahwa keniscayaan untuk keberhasilan dan menjadi sesuatu itu bisa terlaksana dimanapun berada. Tapi kalau sekarang melihatnya 2025 ya Bu Suhung, Bu Elvi melihat apa yang menjadi semangat perjuangan dari Kartini itu sebenarnya sudah terwujud belum kalau sekarang, Bu Suhung? Menurut Bu Suhung? Kalau menurut saya sudah. Itu tergantung daripada pribadi wanitanya masing-masing, pribadi kita masing-masing. Kalau sekarang ini saya melihat bahwa perjuangan daripada Raden Ajeng Kartini itu sudah terwujud. Sudah terwujud. Iya, hanya tergantung daripada pribadi wanitanya masing-masing. Gitu. Jadi gue melihat sekarang perempuan-perempuan khususnya di Bangka Belitung itu sudah setara, sudah bebas dari penindasan dan sebagainya. Sejauh ini, wah, melihatnya ini saya melihatnya dari kacamata mana ada ini? Ya, Bu Suhung ya? Kacamata mana nih Bu Elvi? Kita ngelihatnya. Ya, coba kita kembali lagi kepada Bu Elvi. Bantu jawab. Ya, bantu jawab. Ya, mungkin tidak 100%. Ya. Tapi saya melihat ya kemajuan ya di perempuan Indonesia ya. Kita ya sudah pernah jadi ada presiden perempuan ketua DPR RI perempuan, ketua umum, sampai menteri-menteri juga ada yang semuanya perempuan, ya, betul. Menteri Keuangan dan sampai ke level yang terbawah. Dan jangan lupa juga bahwa saat ini apalagi kayak Bangka Belitung ini juga perempuannya sudah memenuhi lah
daripada target itu. Karena apa? Kita sudah punya wakil gubernur Betul. Untuk perempuan. Ya. pertama kali loh. Betul. Sejarah di Bangka Ya. Belitung sekarang. Kita sudah punya apa namanya anggota DPR RI perempuan, DPD, wakil bupati, dan di provinsi juga kami ada 9 orang, 9 orang, ya, Bu, ya. bertambah, dan juga ketua DPRD-nya ya di Belitung. Betul. Dan juga di level yang terbawah. Jadi saya rasa kita tinggal menyempurnakannya saja, Pak. Dan Betul. ya tentunya butuh support bapak-bapak juga supaya semuanya bisa terpenuhi ya. Emansipasinya sudah luar biasa kok. Tapi kalau kemudian saya sekarang kan di 2025, ya kan Bu Suhung, Bu Elvi mungkin dalam perjalanannya juga tidak mungkin langsung instan seperti sekarang gitu kan, punya semangat-semangat. Masih ada tidak perbedaan yang signifikan yang Ibu Suhung lihat? Kalau semangat Kartini sekarang dengan zaman-zamannya Bu Suhung dulu gitu. Perempuan-perempuan dulu gimana Bu Suhung? Di era-eranya ya Bu Suhung masih muda dulu, perempuan-perempuan dulu kira-kira. Sehebat-sehebat sekarang enggak? Oh enggak, Enggak ya? enggak. Karena kenapa? Pada waktu itu, kan kalau kita berbicara, ketika saya SMA itu di era tahun 1980. Nah, 1980 saya belum lahir lagi. Saya masih SD. Saya belum lahir Bu. Suhung udah Saya masih SMA. SD. Waduh, berarti tahu betul Bu. Gimana Bu perempuan dulu Bu? perempuan itu kayaknya masih apa ya? Masih sederhana gitu loh. Tidak Setuju. apa? Ya, Masih artinya tidak tertahan ya tradisional kalau ya. ya, Bu. ya geraknya seperti kita juga gitu loh. Pada waktu zaman SMA itu kita Siap. tahunya cuman pergi jalan-jalannya kemana? Cuman ke pantai. Ya kan, karena Pulau Bangka ini kan banyak pantai. Jadi belum pernah ada yang namanya pergi untuk ada acara apa klub-klub atau apa gitu, enggak ada. Clubbing Jadi, gitu anak ya, sekarang. clubbing itu enggak ada. Kita cuma tahunya kalau jalan malam minggu ya. Atau boleh dibilang kalau era-eranya dulu benar-benar perempuan tuh cuma batasannya sebagai kalau udah sekolah, menikah, udah mantep di dapur gitu ya? Iya, Menikah. Endap di Di dapur. Udah Karena patuh sama itu suami gitu aja kan yang hanya dulu ya? tamat SMA rata-rata zaman itu. Betul. Hanya zaman ketika itu mungkin saya berpikir lain mungkin ya. Nah, saya hanya maunya kuliah itu. Oke. Oh ya, itu saya sungguh bersyukur loh pada waktu tahun Berarti itu. Bu Suhung mendobrak itu. Ya. Maksudnya ya ketika banyak perempuan-perempuan cuman berpikir ya udahlah Udahlah di tamat rumah SMA. aja, Iya. menikah di rumah ya kan. Tapi Bu Suhung mencoba mendobrak, saya mau pendidikan. Saya mau kejar pendidikan. Ya, waktu itu. Jadi akhirnya papa saya mesti tanya kepada saya, "Kamu Ngapa- yakin Ngapain? Kamu yakin? mau gitu kuliah?" ditanya. Tanya. Takutnya saya setengah jalan. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya dengan tekad ya, saya berangkat ke Jakarta waktu itu. Jadi Tahun berapa tuh, kuliah. Saya mulai kuliah tahun 82. Belum lahir 1982. juga saya Bu Suhung. Saya SD Bu Elvi kan SD kelas berapa? Itu umur saya baru 10 tahun kalau nggak salah ya. Waduh, beliau udah kuliah ke jauh ya. 82. Iya, Iya. saya masih SD mau kelas 4 kali ya. Agak sempat ya. Bu Suhung udah ke Jakarta? Udah Udah. kuliah? Udah kuliah tahun 82. Tapi awet muda, Bu ya. Tuh, kan Bu Suhung, saya Berapa nggak- umurnya saya nggak sekarang? bohong loh Bu Suhung. Bunda berapa umurnya? 63 Masya Tuh. Allah. Insya Allah kan? tahun ini. Iya, berapa Kita belas tadi kita udah berapa kali tadi bilangin itu. Dia nggak- Nanti dikasih triknya selesai. Dah. Bu, tapi Positive thinking ya, Bu ya. Positive thinking. dengan semangat itu berarti situasinya jauh berbeda dengan sekarang ya. Jauh. Ya kan? Kalau saya melihat sekarang ini untuk pendidikan sudah Sangat dibuka lebar. sangat dibuka ya lebar. kan? Zaman dulu kayaknya tamat SMA itu sudah paling tinggi kayaknya. Kalau kuliah itu merupakan suatu kebanggaan. Ya, itu waktu tahun 82 ya. Jadi dengan berjalannya waktu, jadi akhirnya saya berjuang dan saya memang suka mengajar kebetulan. Saya mendirikan sekolah. Jadi tamat sekolah itu Bu Suhung langsung apa yang dilakukan? Mengajar, bekerja atau apa? Tamat kuliah itu sebelum tamat pun saya udah kerja di kantor akuntan. Karena kebetulan saya adalah bagian accounting ya. Belum Sama selesai nih nih, loh. Bu. Ini belum selesai nih loh ya. Backgroundnya. Sama ya. Wah. Belum selesai kuliah loh ya. Belum, Udah kerja. udah kerja. Sudah itu selesai kuliah, wisuda, baru pulang ke Bangka. Pulang ke Bangka karena kebetulan ketemu jodoh, ya. Tapi sebelum itu saya sempat mengajar di SMA Santo Yosef 1 tahun Di Pangkal Pinang. di Pangkal Pinang. SMA Sempat Santo jadi Yosef. guru berarti. Sempat jadi guru. Akhirnya pada tahun 1996 karena cita-cita mau tetap menjadi seorang guru, jadi akhirnya tetap mendirikan sekolah yang sekarang SMK Bakti.
Nah, itu. Oke. Jadi SMK Bakti itu udah masuk tahun ke-29. Baik. Usung, di era perempuan di era itu kan berarti sangat langka dalam tanda kutip ya. Iya. Kuliah SMA tuh udah jadi suatu kebanggaan, tapi kuliah udah jadi suatu apa ya, keistimewaan tersendiri. Keistimewaan. Apa yang kemudian memotivasi Bu Sung sebagai perempuan masih atau mau terobsesi untuk udah saya juga harus bekerja nih. Karena Apa tuh yang memotivasinya? memotivasi saya. Iya. Kan Karena saya biasanya- berpikir kalau kita sebagai wanita, setidaknya kalau kita mempunyai suatu penghasilan, ya, Mm-mm. artinya bukan tergantung 100% dengan suami, bukan. Tapi artinya kita mempunyai suatu pengabdian juga, ya. Artinya kita bisa membuat lowongan pekerjaan bagi orang banyak, kenapa tidak? Itu salah satu daripada cita-cita kita, memotivasi, memotivasi. Jadi sebagai seorang wanita, khususnya untuk kita semuanya di sini, ya kan, yang harus kita punya itu adalah cita-cita. Ya, kalau kita udah punya cita-cita, kita wujudkan, nah itu merupakan suatu kepuasan bagi diri kita, bahwa apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Itu sebenarnya Jadi perempuan Bang harus Edi. mandiri. harus mandiri. Perempuan harus mandiri. Bu Setuju Elvi, nggak, Bu? Setuju. kalau Bu Elvi gimana Bu Elvi? Bu Elvi melihat di eranya Bu Elvi deh. Kalau sekarang ini eranya lain soalnya. Ya, Era Bu saya Elvi berarti. 90-an kuliah ya, Ah. era 90. Ya, saya berawal dari kota kecil lah ya, mentok gitu kan. Ya, apa, universitas kita belum ada, cuma ada perguruan tinggi Pertiba, dan saya tidak tertarik ke Jakarta. Tapi hanya satu hal, saya selalu ingat pesan guru saya. Sukses itu ada di tangan kamu, bukan di tangan siapapun. Oke. Nah, satu. Dan kemudian sebagai seorang perempuan, saya berpikir kakak saya itu sudah mengorbankan. Jadi kakak saya yang pertama itu saat tamat SMA menikah. Karena saya paling kecil kan. Nah, jadi menurut saya adik-adiknya sekolah. Nah, jadi bagi saya harus berhasil. Nah, dalam pemahaman saya sebagai seorang perempuan, kita tuh malah lebih luas melakukan. Nah, saya kebetulan sama background saya itu S1 saya accounting. Nah, kedisiplinan pelajaran saya itu membuat saya juga salah satu hal yang membuat hidup kita tuh perempuan itu sebetulnya harus lebih terarah dan termotivasi. Itu cita-citanya seperti Bunda sampaikan ini, itu hal yang sangat gampang sekali untuk kita capai. Karena apa? Perempuan itu tidak terikat, misalnya kan kalau laki-laki mau masak gengsi, ya. Kalau perempuan itu kan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki, ya. Tapi kelebihannya tuh di situ. Kalau laki-laki malah nggak bisa. Betul. Laki-laki Banyak gengsinya, egonya tinggi. Egonya lebih tinggi. Nah, jadi perempuan itu sebetulnya lebih kecenderungan untuk suksesnya itu lebih luar biasa kalau saya bilang. Karena apa? Laki-laki kalau nggak ada istri repot loh, bersihin rumah atau apa. Nah, jadi nyuci nyetrika. Ternyata lebih melelahkan itu loh, Bu. Iya. Jadi bagi saya tuh, saya pribadi di era saya mandiri ya, karena saya anak rantau. Ya kan? Kakak saya, ibu saya berpesan bahwa kita jauh dari orang tua, bahwa kamu harus atur diri kamu. Nah, diri kamu diatur itu adalah ya, menjadi yang sebaik-baiknya itu adalah ya saya harus sekolah, beribadah, belajar, ya semua itu menjadi guidance saya. Sehingga hal itu saya lakukan dengan baik, maka saya bisa mencapai cita-cita saya. Karena itu proses. Hasil tidak akan membohongi proses kan, gitu kan. Jadi kalau kita tidak berproses dengan baik, saya di saat itu ya mungkin saya juga tidak bisa sukses. Jadi sebagai seorang perempuan, saya tahu kodrat saya bahwa saya harus bisa sekolah, bisa belajar masak, berdikari, kemudian juga nanti harus menikah, menjadi istri, bla bla bla. Itu kan panjang kalau perempuan. Betul. Kalau laki-laki sudah nikahin anak orang, terus Kelar udah. kerja, kasih duit. Iya. Kalau perempuan tuh berprosesnya panjang. Lebih melelahkan, Bu. Harus hamil lagi, ngasuh anak. Benar nggak, Bun? Ya, benar. Nah,
Jadi lebih, saya nggak bilang apa, mulia. Tugas seorang ibu pun mulia, dimanapun. Jadi seorang, bagi saya itu perempuan, Kartini itu, apapun pekerjaan mereka, menjadi seorang ibu, istri, itu juga ada tugas yang mulia. Karena dia garda terdepan di suatu keluarga yang nanti akan menghasilkan generasi anak-anak yang baik. Kalau tidak ada istri itu repot. Betul. Gitu loh. Baik, kalau Bu Elvi habis tamat kuliah itu langsung kerja atau? Dari kuliah, ini saya sudah magang. Sebenarnya background saya ini fisika. Datang ke Jakarta Kok tuh saya fisika mau jadi jadi- dokter. Oh gitu. Saya ikut tes di UI dan IPB tuh nggak dapet. Heeh. Akhirnya kebetulan ada kakak saya itu udah duluan ada jadi bankers ya, ipar saya gitu. Ya udah saya dimasukin nih Oh, ke ke ekonomi, sekolah accounting ekonomi. itu. Saya bilang, gue belajar apa nih, biasa matematika, fisika, kimia. Iya, iya, Tapi iya. karena tadi saya bilang, Tapi karena justru sebenarnya lebih cepat kan? yes, Basicnya hitung-hitungan. pendidikan itu sebetulnya cuma dua kok, bahasa dan matematika. Iya juga sih. Kalau kita bisa menghitung, Heeh. bisa bahasa, Aman semuanya sebenarnya. aman. Nah, Mm-mm. yang lain itu kan tinggal bumbu. Nah, jadi karena saya bisa belajar, saya menyelesaikan S1 accounting saya dan sambil magang saya bekerja di keuangan dan akhirnya saya berkarir di perbankan. Heeh. Sampai akhirnya saya memutuskan juga masuk ke politik. Sampai hari ini saya tetap sebagai praktisi keuangan. Oke. Jadi itu Kapan background. pastinya Bu, di dunia politik terjunnya? Di tahun berapa? 2010. Oh, di Itu 2010. di hire oleh partai DPP PDI Perjuangan. Waktu itu Hmm. mereka membentuk Departemen Keuangan dan Perbankan. Nah, kami yang profesional itu di hire untuk membantu. Mengelola. Iya, bukan mengelola. Jadi kami juga profesional yang berpolitik kali ya. Oke. Begitu. Jadi jangan salah, partai politik itu hebat. Dapurnya banyak orang-orang ya hebat. memang pintar, banyak orang-orang hebat. Oh, iya, jadi seperti itu. Jadi saya tertarik. Boleh juga. Tapi mungkin juga ada darahnya. Salah satunya kakek saya itu tokoh Oke. PNI di Oke. Bangka Barat. Oh. Berarti ada benang merahnya Ada ya. benang merah. Oke. Kalau kata pepatah, buah tidak jatuh Tidak dari jauh pohon. Mungkin Bunda juga Bisnis orang pasti tuanya, ada benangnya juga. iya. Iya. Makanya saya Pas bilang saya pasti aja yakin. kenapa kemudian Bu Elvi bisa sekarang berada di anggota DPR di partai politik, pasti ada benang merahnya. Kemudian Bu Sung juga Ada. leadership di perusahaan besar. Ini perusahaan terkemuka. Iya. Bolesa loh ini. Iya Ya. loh, waduh. Terbesar pertama loh di Aduh. sini. Tapi bagaimana Terima kasih, Mbak Edi. kalau Bu Sung dari awalnya Edi. Bu Sung kemudian bisa boleh rasa. Saya tahu dari Bu Sung juga tadi. Siapa yang menciptakan? Boleh. Jadi Boleh, saya Bu Sung. bertanya juga. Boleh rasa Bu Jadi Sung. kalau bercerita tentang Bolesa itu, Iya. ya Bolesa ini mempunyai suatu cerita. Mm-mm. Ya, ceritanya itu untuk mendirikan ini karena pemikiran tahun 1996. Mm-mm. Waktu itu sudah terpikir ya untuk mendirikan pabrik ini, pabrik air minum ini. Karena pada waktu itu kan belum ada nih yang pabrik air minum dalam kemasan di Pulau Bangka. Waktu itu saya masih ingat papa mertua saya kalau mau ke kantor itu dia pakai galon aqua itu ya, mama mertua saya masak air, tunggu dingin, dimasukin lagi ke tempat Apa botol ya? bukan botol dia, galon. Oh ya, Jadi seperti galon. itu. Jadi sampai penuh galonnya baru bawa ke kantor. Ya. Oke. Nah, di situ kan membuang waktu, ya. Kemudian gas juga pada waktu itu. Kan? Oke. Jadi kan tenaga. Ibu-ibu banget ya kalkulasi Ekonomi. ekonomi. Ya kan? Oleh karena itu kebetulan ada family yang mempunyai menjual mesin air. Siap. Ya. Karena itu kenapa nggak bikin ya? Dari sana juga mengatakan dari yang family yang jual itu, kenapa nggak membuka air minum dalam kemasan, ya? Nah, terpikir oleh itu, wah suatu ide bagus juga nih ya. Ya, Ini yang terpikir. mencetuskan family ya. Dia tanya kenapa nggak bikin Oke. dengan karena dia juga menjual mesinnya gitu loh. Kemudian saya dengan suami saya berpikir ya lumayan bagus juga ya. Tetap ide gitu ya. ini ya. Kemudian dalam perjalanan untuk ini kan 99 berjalannya. Tapi 96 itu kan sudah terpikir. Ya, idenya sudah Idenya ada. sudah ada 96. Tetapi ada orang pro dan kontra. Tidak ada kalau kita mau menjalankan suatu usaha itu semuanya pro Mulus, kita, ya. mulus jalan enggak. Saya kan bertanya kan, saya ini orangnya suka bertanya gitu. Menurut kamu tanya temen kan, menurut kamu gimana pendapat kalau mendirikan air minum? Mendirikan air minum.
gitu. Kemudian ada yang mengatakan, untuk apa kamu Air minum. air minum, orang ambil dari perigi sama kami Ya, Dari kan? perigi, lebih dari sumur. dingin. Sumur ya, dari masuk sumur. Lebih Tapi kalau dingin lagi Bu. ambil masak sudah Selesai. selesai, orang nggak perlu beli air. Betul, betul. Ya, itu yang bilang. Tetapi ada juga yang mengatakan, wah ide yang bagus katanya. Kenapa enggak? Ya kan? Tetapi semua itu sebenarnya terinspirasi oleh sebuah buku. Karena saya adalah orang yang suka membaca buku dulu. Sekarang enggak lagi. Ya Bang Edi ya. Ah, Ya Bu Elvi. Sekarang Siap. ya karena mungkin faktor usia ya. Jadi akhirnya satu buku, ada sebuah cerita. Ya, saya baca itu. Ya, ada 2 orang salesman di sebuah perusahaan sepatu. Pimpinannya, bosnya, menyuruh 1 orang salesman untuk ke Afrika menjual sepatu. Dia lihat bahwa di sana itu tidak ada yang pakai sepatu. betul. Dia pulang, dia mengatakan bahwa wah, sedikit yang tidak ada pakai sepatu, payah jualnya, susah kita menjualnya. Tetapi kirim lagi 1 orang salesman ke sana. Dia melihat semua orang tidak pakai sepatu. Dia bilang sama pimpinannya, bosnya, coba kalau semua orang memakai sepatu, berapa omset penjualan kita? Nah, terinspirasi dengan cerita itu, saya mulai berpikir, coba kalau semua orang Pulau Bangka minum, Boleh. boleh sah, boleh ya saya kata, Iya, boleh. boleh sah, ya berapa omset penjualan boleh sah? Siap. Nah, dari Oke. terpikir dari cerita itu dengan semangat, mulailah Boleh Membangun. akhirnya dibuka dibuka. tahun 99. 99 mulai produksi. Karena di situ tidak gampang, kita harus ada SNI-nya, I see. ya kan, BPOM-nya, ya dulu bukan BPOM tetapi Depkes, Departemen Kesehatannya, ya. Kemudian terakhir halalnya, ya. Jadi semua itu perlu proses. Jadi perlu proses, akhirnya mulai berjalan 16 Agustus 1999. Berarti sebentar lagi mau ulang tahun ini. Agustus nanti ya. Tapi Bangka Pos lebih duluan. Oh, kok kita Yang keberapa jadi Bun? Apa? Ulang tahunnya. Ke-26. Masya. 26 Sama tahun. dengan Bangka Bangka Pos juga. Pos. Bangka Pos bulan Mei. bulan Mei, kita bulan Oke, Agustus. Nah, begitu Tapi Bu, ceritanya. kembali kalau itu kan story perjalanan ininya. Hmm. Tapi yang membuat kita, karena hari ini adalah semangatnya adalah semangat Kartini. Lalu bagaimana kemudian seorang Bu Suhung itu menjadi leadershipnya? Kan itu peran gede. Bagaimana kemudian ceritanya Bu Suhung bisa? Jangan ngomong perusahaan gede lah. Loh, siap. Sekarang siapa yang nggak tahu boleh sah kalau di Bangka Belitung, ya kan? Ya. Bagaimana Bu Suhung itu ceritanya tuh? Untuk menjadi Iya, seorang kan leadership. perempuan tidak gampang untuk berada di top of mind di situ, berada di posisi itu. Cara pikir, iya kan? Pikiran selalu positif, ya kan? Bahwa kalau kita mempunyai suatu permasalahan, ya kan? Kita dalam hidup pasti semuanya mempunyai permasalahan, apalagi di antara karyawan, ya kan? Kalau ada terjadi, ya jangan saling menyalahkan. Tapi mari kita cari solusinya. Bagaimana sebaiknya kita untuk memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah itu. Nah kenapa saya bisa duduk? Karena saya sendiri nggak tahu juga. Blessing. Bang blessing. Edi. Iya, Blessing ya. luar Ya, biasa, blessing. luar biasa. Rendah, low profile. Low profile, high profit. Iya, high Begini profitnya. Kalau Bu Elvi gimana Bu Elvi? Sejak kapan kemudian Bu Elvi juga, ya perempuan ya Bu Elvi ya, kita tahu memang kalau dalam politik ada kuota 30%. Tapi sejak kapan kemudian Bu Elvi benar-benar kayaknya perempuan sudah saatnya juga nih. Ya pada saat saya memutuskan untuk sekolah kuliah itu tentunya kita sudah punya harapan cita-cita, apalagi pada saat saya memutuskan saya ingin jadi dokter, kan itu adalah bagian dari cita-cita saya. Ditambah lagi pada saat saya tumbuh di kota besar Jakarta dengan segala macam gaya metropolitan, ya kan di situ ada positif dan negatifnya yang saya dapatkan. Nah, agama untungnya sudah saya pahami, dapatkan pada saat saya tadi di kampung halaman kan kita di Bangka ini. Nah itu menjadi hal yang membuat saya ya, perempuan itu bagi saya ya memang harus, saya lihat ibu saya lah,
gitu. Ibu saya itu pernah juga jadi guru sebelum akhirnya pensiun di PT Timah. Nah, saya lihat ibu saya juga punya anak, bekerja ya. Dan saya tuh waktu dulu juga berpikir, ngapain gue sekolah ke Jakarta kalau akhirnya saya tidak bekerja. Nah, jadi kan kasihan lah, orang tua sudah ngeluarin biaya. Bagi kita nih orang ekonomi, Betul. hitung Kalkulasinya ini. iya, break-even point-nya. Oh, perempuan Harus banget tuh emang begitu ya Bu ya? Iya Ada dong. kalkulasinya ya? Harga cabai tinggi, inflasi tinggi itu kan Mulai sewot itu. iya, begitu kan. Jadi sederhana kok. Bahwa memang saya punya keinginan untuk menjadi maju, kemudian ya kata berhasil menaklukkan Jakarta. Ya kalau jadi dewan ini hanya sejalan dengan keinginan ya memang ternyata kalau mau turun membantu masyarakat ya memang kita juga harus punya kekuasaan. Ini atau tidak kekuatan. dicita-citakan berarti? Enggak. Kalau politik Nggak ini dewan ini enggak. Enggak ada ya berarti ya? Enggak. Oh. Tapi setelah Iseng ya waktu ini? sebagai seorang kader partai harus Oke. berbuat. Oh, Nah, iya, berbuat iya. untuk lebih real, nyata, jelas itu ternyata ya hanya 3. Ya sebagai struktur partai, legislatif dan eksekutif. Eksekutif. Nah, jadi ya mungkin kebetulan saya saat ini takdirnya untuk di legislatif ya. Ya sudah, karena memang betul sih. Saya bisa membantu banyak masyarakat. Kan tadinya niatnya jadi dokter. Iya, Dokter iya. kan membantu Betul. masyarakat. Jadi ya yang penting saya pesan ibu saya, almarhum ibu saya, bapak saya, dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi mata air, bermanfaat buat orang, apapun itu bentuknya. Seperti kayak ibu ini kan, Menjadi ini mata air ini, Iya. ada diminum ini. Dapat 2 quote-quote menarik saya hari ini ya. Iya, betul. Satu harus jadi mata air, tadi satu cerita Afrika tadi itu bagus Bagus juga. juga. Saudara. Ada lagi, saya juga sebagai banker tuh kan banyak kita jadi marketing. Bu. Saya juga baca buku. Saya orang fisika, orang IPA, Betul. terus kuliah ekonomi. Terus di bank itu kan kita jualan ya. Jualan kan Ibu paham ya, bankers itu. Saya nggak pernah background marketing ini gimana. Saya beli buku sama seperti Ibu. Saya suka baca buku. Tapi awalnya saya suka baca buku tuh Khalil Gibran. Oh, Saya Khalil. suka sekali. Oh, romantis berarti. Filosofinya Filosofinya. banyak sekali. Nah, apa namanya buku Jojirat Ibu. How to Sell Everything, Bu. Itu buku pertama yang membuat saya akhirnya sukses jadi marketing perbankan sampai saya duduk di level yang di manajemen puncak lah ya. ya belum direktur, sedikit lagi. Nah, jadi poinnya itu adalah ya memang apa buku ya membaca, kemudian pengalamannya itu juga Luar biasa. jadi poin kita sih. Baik, Bu Elvi, Bu Suhung, tahan dulu, kita rehat sejenak, kita minum dulu. Oh Minuman terbaik di Bangka Belitung, Iya, boleh Bu, saya? izin ya. Karena ada jeda setelah ini, nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut, tetap di Semangat Kartini. Tuh, minum Bolesa, luar biasa. Hari ini endorse-nya full, Bolesa. Mantap, minuman terbaik. Jadi harus ada di rumah Anda. Semuanya minum Bolesa. Bu Suhung, Bu Elvi, Semangat Kartini luar biasa sampai hari ini, dan positioning perempuan rasa-rasanya bukan lagi mengejar soal kesetaraan gender, tapi sudah semakin membaik. Banyak perempuan yang memegang tampuk kekuasaan yang tongkat-tongkat itu tinggi-tinggi sudah lumayan bagus, ya kan? Ibu tadi sudah menjelaskan, presiden juga pernah perempuan. Dan kita di Bangka Belitung sekarang wakil gubernurnya perempuan. Bos perusahaannya juga perempuan. Anggota legislatifnya juga perempuan. Ini luar biasa. Tapi, apakah perempuan itu harus bekerja? Dalam tanda kutip, kalau menurut Musuh. Dalam konteks Kartini. Kalau Harus menurut bekerja saya tidak? harus. Harus bekerja. Tetapi ada tapinya. Keluarga jangan ditinggalkan. Keluarga jangan ditinggalkan. Apalagi anak-anak. Jadi saya mempunyai suatu filosofi, bukan filosofi sebenarnya, suatu yang mempunyai pemikiran bahwa bersama anak bukan kuantitas, tetapi kualitas waktu. Jadi bukan kuantitas waktu, tetapi kualitas waktu. Jadi ketika kita membimbing anak kita, mendidik anak-anak kita,
ya. Seperti saya juga dulu kan bekerja, Hmm. tapi saya bukan mementingkan kuantitas waktu saya bersama anak, tapi kualitasnya. Bagaimana ketika kita berkumpul dengan anak-anak, ya kita berbicara, ya kita bukan hanya tidak peduli atau apa, tapi di saat itulah ketika kita bisa bertemu, kita berbicara tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang bagaimana kita untuk ini supaya mereka berkembang nantinya baik adanya. Jadi Itu. bukan kuantitasnya, Bukan tapi kualitas, kualitasnya. Bu Elvi? Kalau saya bilang sih bukan satu keharusan, tapi baiknya ya kalau memang dia punya cita-cita ya wujudkan Oke. untuk dia bekerja ya. Tapi dengan catatan juga. Saya tidak, catatan itu cukup sama ibu bunda aja. Ya kalau memang harus sebagai di rumah sebagai suami, istri dan ibu rumah tangga ya lakukanlah, karena itu kan bekerja. Betul. Dan itu juga tugas yang mulia. Dan dia harus bekerja apa sebagai seorang karyawan atau sampai suatu di posisi yang top level pun ya kan semuanya itu pada saat balik ke rumah ya melakukanlah hal-hal yang memang menjadi kewajibannya. Jadi ini bukan masalah harus atau ketidakharusan, tetapi memang harus dikerjakan. Kalau memang dia seorang pekerja, ya kalau dia seorang ibu rumah tangga ya lakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena semuanya mulia. Baik. Kalau Bu Suhung, Bu Elvi juga melihat sekarang eranya kan digitalisasi, ya kan, semuanya ada dalam genggaman. Gatek Dan saya melihat perempuan-perempuan sekarang lebih berani tampil di media sosial. Apakah itu juga maksudnya perempuan yang merujuk pada semangat Kartini juga nggak kalau menurut Ibu, yang berani tampil dalam tanda kutip menjadikan itu sebagai kalau dulu kan mungkin cuma sekedar ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan kawan, sekarang bisa dengan leluasanya main gadget yang terlalu over, menurut saya berlebihan seperti itu. Kalau menurut Bu Suhung, pendapatnya Bu Suhung dan Bu Elvi melihat itu dengan digitalisasi. Bu Elvi dulu melihat gimana? Kalau saya juga memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa teknologi itu akan semakin maju dalam bentuk zaman akan terus dikejar oleh kemajuan teknologi. Tapi saya pribadi ya bukan tipikal orang yang juga terlalu seperti media sosial. Saya juga membatasi, bukan karena tidak suka atau ya sosok aja, itu kan tinggal balik ke orangnya pribadi-pribadi. Ada orang yang memang senang gadget atau senang juga media sosial. Kalau saya membatasi hal-hal yang penting saja. Mungkin hobi saya lain lagi. Ya saya senangnya dengan teknologi canggih, sekarang kita bisa nonton. Kayak kita sekarang nonton film. Salaman dulu Bunda. Salaman dulu. Jadi mungkin teknologi itu saya bisa nonton Netflix, saya iya kan? Saya bisa baca buku. Jadi tinggal bagaimana kita mengekspresikannya. Nah, kalau dia memang senang publish atau suka media sosial, bisa digunakan juga untuk mencari uang, mendapatkan, ya itu tinggal kembali ke pribadi-pribadi, personal masing-masing. Berarti tidak ada masalah soal itu. Tidak ada masalah buat saya. Kalau Bu Suhung juga? Tidak ada masalah, karena rata-rata sekarang ini orang juga selain itu mereka bisa promotion promosi. Ya. Karena anak saya juga begitu. Promosi memang produk sudah eranya berarti ya? Sudah eranya, produknya. Jadi mereka promosi produk-produk mereka. Betul. Jadi itu juga merupakan suatu bisa menghasilkan ya untuk memenuhi kehidupan yang positif. Bukan hanya cuman hura-hura gitu, tapi ada hal-hal yang positif. Yang positif ada di situ. Positif dari situ. Sebenarnya kita sudah ada di penghujung nih, obrolan kita. Tapi saya ada pertanyaan agak nyeleneh soal perempuan secara personal Bu Suhung dan Bu Elviana. Sebelum saya tutup dengan pertanyaan terakhir tadi, ini pertanyaan nomor 2 terakhir, ya kan? Saya mau ke Bu Elviana dulu. Bu Elviana kan sekarang berada di fraksi PDI, anggota DPRD provinsi. Ini sudah menjadi level terbaik dalam karir Bu Elvi tidak? Atau masih memungkinkan Bu Elvi untuk bercita-cita Bangka Barat saatnya nanti 5 tahun lagi perempuan yang akan memimpin? Sebetulnya saya pinginnya itu DPR RI.
Oke. Nah, Oh. itu jawaban yang paling jujur. Oke. Karena apa? Saya sudah lama meninggalkan provinsi kan. Tapi memang dapilnya saya pilih Bangka Belitung karena kelahiran saya. Karena apa? Karena saya background saya, alasan saya itu saya di ekonomi dan keuangan perbankan. Ada komisi 11 di sana. Oke. Incarannya. Nah, yes. Yes, incarannya. Iya, iya. Tapi kalau kita itu kan keinginan. Karena pada dasarnya kalau kami sebagai seorang kader partai, kita itu harus tunduk dan tegak lurus dari daripada perintah dan penugasan daripada partai. Jadi kalau nanti saya ditugaskan ya tadi ke Bangka Barat Oke. atau mungkin saya bercita-cita jadi gubernur Bisa misalnya. jadi. Misalnya. Ya itu tinggal bagaimana saya menerima penugasan dari partai aja. Jadi cita-cita itu tinggal kita sampaikan, nanti kan kita lihat dari situasi dan kondisi. Baik. Gitu. Luar biasa. Kalau Bu Suhung, bagaimana Bu Suhung? Bu Suhung berada di ibu kota provinsi. Ini pertanyaan yang agak kosong sebenarnya kan. Pertanyaan kosong kan agak ya buat meramaikan saja kalau Bu Suhung. Dengan ketenarannya seorang Bu Suhung. Iya, aduh, ketenaran soalnya. Dengan eksistensi buktinya, Bu Suhung gitu kan. Bu Elvi nggak kenal saya. Nggak tahu lah Bu Suhung. Saya Ada nggak Bu Suhung kemudian kepikiran, Hmm. kan, mumpung bursanya kan ada pilkada ulang dan sebagainya, ada ketertarikan mungkin Bu Suhung? Wah, mohon maaf, membenahi. belum. Ini pertanyaan konyol sebenarnya. Belum. Biar menambah semangat perempuan. Artinya perempuan bisa dalam sisi. Sekarang belum Bu Suhung ya? Belum. Kita nggak tahu. Mungkin Baik, nanti. Saya mengatakan belum. Siapa Ya, tahu belum. setelah menonton ini partai lain banyak banget. bisa jadi. Benar. Baik, pemirsa Bangka Pos, sebelum saya akhiri seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan terakhir kepada narasumber saya. Di antaranya adalah apa pesan dan harapan Bu Elvi dan Bu Suhung terhadap perempuan-perempuan di Bangka Belitung. Ya kan? Nanti nggak tahu nih apa Bu Elvi dulu, apa Bu Suhung dulu memberikan pesan dan harapan untuk perempuan-perempuan Bangka Belitung. Bu Elvi dulu. Bu Oke, Elvi dulu. silakan Bu Elvi. Baik kepada semua perempuan di seluruh Bangka Belitung, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga kita selalu menjadi Kartini-Kartini bagi anak-anak kita dan buat keseluruhan daripada masyarakat Bangka Belitung. Harapan saya adalah bahwa kita harus sejajar, tidak harus berjalan di belakang, tapi bergandeng tangan untuk membangun Provinsi Bangka Belitung dan juga untuk membangun keluarga besar kita dimanapun kita berada. Jadi marilah kita bergandengan tangan dan berjalan maju ke depan tanpa harus takut, karena pada dasarnya kita bisa mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih Bu Elvi. Bu Suhung, silakan pesan Ya. dan harapannya. Pesannya, ya kami selamat Hari Kartini dulu kepada wanita-wanita yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Ya, harapan kami yaitu sebagai wanita ya, dalam hidup ini jangan pernah berputus asa, karena orang yang berputus asa tidak akan pernah menang, dan orang yang menang tidak akan pernah berputus asa. Oleh karena itu, kita sebagai wanita-wanita pejuang penerus daripada Raden Ajeng Kartini, tetaplah berjuang, jangan cepat berputus asa dalam hidup ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Sekali lagi terima kasih Bu Suhung, terima kasih Bu Elviana. Terima kasih Semoga kembali. teruslah dengan karyanya masing-masing, semangatnya Ya. masing-masing, terus menebar virus kebaikan terutama untuk perempuan-perempuan Bangka Belitung. Nah, bahkan Indonesia kalau perlu. Ya. Iya. Untuk Ibu Elvi. Iya, semuanya. Semuanya baik. Sekali lagi terima kasih. Ya, Nah, akhirnya terima saya Edi kasih. pamit undur diri. Kita jumpa lagi di dialog orang tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini.